Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya Bapak berharap kabar Ananda semua dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Oke, materi kita pada minggu ini yaitu menggunakan media sosial dengan bijak. Di sini pengertian dari media sosial. Media sosial adalah situs atau layanan daring yang memungkinkan penggunanya tidak hanya mengkonsumsi tapi juga berpartisipasi membuat, mengomentari, dan menyebarkan beragam konten seperti contohnya teks, gambar, audio, dan juga video. Oke, itu ya pengertian media sosial. Nah, Nanda semua di era sekarang ini, siapa sih yang tidak tidak mempunyai media sosial ya? Pasti semua mempunyai yang namanya media sosial. Namun media sosial ini bisa menjadi bumerang untuk diri kita. Bumerangnya apa? Yaitu menjadi dampak yang negatif untuk diri kita. Kenapa Bapak sebutkan dampak negatif? Karena kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial itu. Kalau kita bijak menggunakan media sosial itu, otomatis dampaknya akan positif kepada diri kita. Tapi kalau kita tidak bijak, maka akan menjadi hal yang negatif. Di sini ada tujuan layanan ya. Di sini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi bermacam perilaku yang menyimpang dalam bermedia sosial. Yang kedua, menjelaskan cara penggunaan media sosial dengan bijak. Yang ketiga, mengklasifikasi perilaku bijak dalam penggunaan media sosial. Yang keempat, menganalisis kegiatan yang dikategorikan positif dalam penggunaan media sosial. Oke, ada 4 tujuan layanan nih ya yang akan kita bahas. Yang pertama di sini, tidak men-share informasi pribadi. Dikatakan di sini berhati-hatilah membagikan informasi pribadi. Sebaiknya kamu menahan diri untuk share informasi tersebut seperti alamat rumah, email, nomor ponsel, kegiatan rutin kamu dan lain sebagainya. Terus jangan sampai informasi penting tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial. Oke. Sebagai contoh, tentunya Ananda di sini pasti sering menerima SMS ya. Kita tahu lah bahwa SMS itu SMS penipuan kan. Misalkan dapat uang 100 juta misalkan. Itu kan sudah kita tahu penipuan. Nah, mereka itu dapat nomor kita itu bisa saja dari media sosial kita. Jadi berhati-hati ya. Jadi di Facebook itu dikunci agar tidak nomor itu tidak kelihatan oleh orang lain. Cuma kita yang bisa melihatnya. Itu ada caranya supaya nomor kita tidak diketahui oleh orang lain. Jadi jangan diperlihatkan Facebook itu. Habis itu email segala macam, alamat rumah. Hati-hati untuk menyebarkannya. Kalau sudah email, nomor ponsel, apalagi ada yang punya m-banking, bisa saja nanti dibobol orang melalui itu, melalui email dan juga nomor nomor handphone kita. Nah, di sini dikatakan kegiatan rutin kamu lainnya. Kegiatan rutin kamu lainnya. Maksudnya di sini contohnya seperti misalkan di WA atau di Facebook, jangan sekali-sekali kita men-share
kegiatan kita yang sifatnya pribadi ya. Sebagai satu contoh, kita mau ke supermarket misalkan, kita taruh nih di WA, kebetulan ada orang mau niatnya jahat, wah di rumahnya ini tidak ada orang, berarti kalau dia keluar, nah itu kita memberikan kesempatan kepada orang itu untuk berbuat jahat karena dia tahu kita mau keluar. Itu hati-hati ya dalam penyebaran informasi pribadi ini. Oke, lanjut. Yang kedua, jaga inner circle. Sini dikatakan periksa lagi siapa followers atau temanmu di media sosial. Sebaiknya jangan menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak begitu kamu kenal. Lebih baik jaga inner circle-mu dengan teman-teman dan kerabat yang kamu kenal dengan baik. Ini penting nih. Kenapa Bapak katakan penting? Karena kita di media sosial itu kan tidak tahu siapa yang memfollow kita, meminta pertemanan kita. Kita tidak tahu niatnya itu apa gitu. Oke, kalau mau berkenalan tidak apa-apa kan, seumuran kalian mau berkenalan. Tapi jika dia mempunyai niat lain ataupun niat jahat, bagaimana? Nah, untuk dari itu uh, saring, maksud Bapak disaring. Followers itu atau permintaan itu disaring. Sebaiknya di apa namanya disetujui itu hanya orang yang kalian kenal saja, biarkan saja dia mengikuti kalian misalkan ya, tapi untuk memfollow dia itu jangan, atau memfollow balik itu. Yang ketiga, jaga etika. Sini dikatakan dalam bersosialisasi tentunya kita harus selalu memperhatikan etika, termasuk bersosialisasi melalui media sosial. Citra diri akan dikaitkan dengan apa yang kamu bagikan dan apa yang kamu tulis. Jadi tetap jaga etika sebaik mungkin. Benar sekali ya. Benar sekali. Jadi citra diri kita itu, orang yang belum kenal itu biasanya dia selalu mengkaitkan dengan media sosial kita. Sebagai satu contoh saja nih, Bapak tanya kepada kalian, kalau seandainya berkenalan nih dengan orang, misalkan siapa gitu, misalkan namanya Ari, pasti kalian cari di media sosial itu, cari dulu nih Ari nih, kemana orangnya, oh ini nih yang kenalan sama saya tadi misalkan ya, kamu lihat dulu ininya, scroll ke bawah media sosialnya, oh ini orangnya bagus kok, ininya dia orangnya baik kayaknya nih, kata kamu ya kan, biasanya itu padahal belum tentu sebenarnya, tapi dengan etika yang baik kita di media sosial itu, maka orang menilai kita akan baik pula. Itu paham ya maksud Bapak ya, jaga etika etika di media sosial dan kita di kehidupan nyata itu harus sama. Lanjut yang keempat, di sini no sara no hoax. Pastikan konten yang kamu bagikan di media sosial tidak mengundang unsur sara dan hoax. Sini pengertian sara. Sara adalah pandangan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan sentimen atas identitas spesifik yang meliputi suku, agama, ras, dan golongan. Ini kita ini pernah kejadian sudah nih soalnya. Nah, kejadian sekali ya. Ingat zaman Madura dulu. Nah, Bapak melihat di media sosial ini sering sekali sekarang itu dikaitkan dengan yang dulu-dulu. Banyak yang mau ini menser itu, menyebarkan lagi
Nah itu akhirnya menjadi apa sih namanya, akhirnya bisa jadi gontok-gontokan gara itu lagi, terbongkar lagi masalah-masalah yang seperti itu. Jangan sampai ya menyebar hal-hal yang seperti itu ya. Di sini hoax. Hoax adalah pemberitaan palsu yang tidak benar tapi dibuat seolah-olah benar. Contoh juga di sini seperti mahasiswa, masyarakat pada umumnya yang pernah dipanggil oleh ini Humas Polda Kalteng, anak SMA juga ada. Hati-hati maksud Bapak. Itu gara-gara berita hoax yang mereka sebarkan. Kalau seumuran kalian, apalagi yang masih sekolah sekarang ini, dampaknya tidak hanya untuk diri kalian sendiri, tentunya keluarga. Yang pertama untuk kalian kalian ya, yang kedua keluarga, yang ketiga nama baik sekolah kita. Karena pasti disebutkan nanti itu siswa dari SMA Negeri 5 misalkan. Itu ya, dijaga jangan sampai menyebarkan uh, sara dan juga hoax ini. Bahaya ini. Yang keempat, cantumkan sumber konten. Jangan lupa. Nah, di sini dikatakan jangan lupa untuk selalu mencantumkan sumber atas konten yang kamu bagikan apabila itu merupakan hasil karya orang lain. Kamu bisa dituduh plagiat atau mencuri konten orang lain jika posting gambar, quotes tanpa menyebutkan sumber aslinya. Jadi sekarang itu apa-apa bisa dilaporkan ya, hati-hati. Hati-hati kita. Jejak digital selalu selalu ada. Kalian pernah lihat gambar orang memposting gambar, ada tulisan bawahnya kan misalkan pasti ada misalkan nama orang gitu. Nah, itu merupakan hasil karya orang. Itu begitu juga dengan tulisan-tulisan ya, tulisan-tulisan itu misalkan berita ataupun apa, kita harus mencantumkan sumbernya. Jadi kalau ada apa-apa bisa dipertanggungjawabkan juga akhirnya. Kita hanya mengambil dari konten orang lain. Tuh, soal itu tadi ya, jangan menyebar berita hoax itu tadi ya. Yang keenam, sarana pengembangan diri. Jadikan media sosial sebagai sarana bagi diri Anda untuk mengembangkan diri. Kamu dapat memberikan hasil karyamu, ilmu maupun pandanganmu terhadap suatu hal. Kamu juga bisa dapat menimba ilmu melalui sosial media dengan mengikuti kelas online maupun follow akun yang membawa dampak positif bagi pengembangan dirimu. Nah ini ya, sebagai media sosial itu sebagai sarana pengembangan diri. Kamu punya karya, tulisan, sebagainya, bisa kamu share di media sosialmu agar bisa dilihat orang lain kan tujuannya. Tapi itu merupakan kita bermedia sosial secara positif itu tadi. Nah ini ilmu maupun pandanganmu terhadap suatu hal. Boleh kamu kamu ini apa namanya berkomen misalkan ya, tapi usahakan juga jangan terlalu ini juga sih kalau berkomen di komentar orang lain, sebab itu juga bisa bahaya, jadi bisa bumerang buat kamu. Kecuali kamu memang menguasai apa yang kamu mau kamu sampaikan gitu, ataupun topik itu memang kamu kuasai. Sini yang tujuh, bangun jaringan. Manfaatkan sosial media untuk membangun jaringan, baik itu dalam hal pekerjaan, bisnis maupun persahabatan. Bila kamu ingin merintis suatu usaha, gunakan sosial media untuk memperbesar bisnismu. Nah ini.
membangun jaringan yang penting. Media sosial untuk membangun jaringan. Benar. Persahabatan yang tujuannya nanti untuk kita ke depan, misalkan kita berteman dengan siapa, atau ada pekerjaan dan sebagainya nanti ke depannya. Tuh, makanya itu tadi dikatakan follow akun yang apa katanya tadi, Bang? Nah, follow akun yang membawa dampak positif. Tuh. Habis itu, bila kamu ingin merintis suatu usaha, gunakan sosial media untuk memperbesar bisnismu. Benar sekali ya, banyak sekali contoh-contoh di luar sana orang yang sukses usahanya dengan media sosial. Apa jadi ini juga endorsement itu termasuk juga misalkan kita mau usaha apa ya, kue ataupun apa ya, nah kita bagikan itu ke media sosial kita, akhirnya orang jadi tahu kan, juga beli itu nanti kepada kita. Itu ya, bangun jaringan tadi yang ketujuh. Oh, habis sekian. Oke, itu ya, semoga dapat dipahami apa yang Bapak sampaikan. Yang kurang paham silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar YouTube Bapak ya. Jangan lupa subscribe ya YouTube Bapak ya. Nanti kita akan ada lagi pertemuan berikutnya, evaluasi lagi pertanyaan kalian. Kita sama-sama bahas nanti ya. Oke, itu saja dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat. Ingat ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Karena COVID kita ini masih belum berakhir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.